Peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa besar sekaligus mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan inilah turun perintah untuk melaksanakan sholat fardu. Isra secara bahasa berasal dari kata sara, bermakna perjalanan di malam hari. Adapun secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis atau Palestina, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. Mi'raj secara bahasa adalah suatu alat yang dipakai untuk naik. Adapun secara istilah, Mi'raj bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk naik dari bumi menuju ke atas langit. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm ayat 1-18. Sebelum melaksanakan Isra Mi'raj, terjadi peristiwa menakjubkan lainnya. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan membelah dada beliau. Setelah itu, ia mensucikannya dengan air zam-zam. Kemudian dibawanya bejana emas yang penuh berisi hikmah dan iman, lalu dituangkan ke dada Rasulullah. Setelah selesai, ia menutupnya kembali dan mengajak Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diberi buruk, yaitu seekor hewan putih yang lebih besar dari himar dan lebih kecil dari keledai. Aku mengendarainya. Dia membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Lalu aku mengikatnya di tempat para nabi menambatkan. Aku masuk ke Baitul Maqdis dan sholat 2 rakaat. Setelah itu aku keluar. Malaikat Jibril menghampiriku dengan membawa satu wadah berisi hamar dan satu wadah berisi susu. Aku memilih susu. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Engkau telah memilih sesuai dengan fitrah." Setelah itu ia membawaku naik ke langit. Dan dalam riwayat lain dikisahkan bahwa Rasulullah sholat bersama para nabi sebelum naik ke langit. Kemudian mereka naik ke langit pertama dan Jibril meminta izin untuk masuk. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Penjaga itu bertanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dia bertanya lagi, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan pintu langit untuk mereka. Di langit pertama ini, Rasulullah melihat seseorang yang sedang duduk, sementara di sebelah kanan dan kirinya ada segerombolan bayang-bayang hitam. Jika melihat ke kanan, beliau tertawa, dan jika melihat ke kiri, beliau menangis. Rasulullah lalu bertanya kepada Jibril, "Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah Adam, manusia sekaligus nabi pertama di bumi. Ucapkan salam padanya." Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Rasulullah langsung menyambutnya dengan mengatakan, "Selamat datang Nabi yang soleh, anakku yang soleh." Malaikat Jibril kemudian menjelaskan, segerombolan bayang-bayang hitam yang dilihat Rasulullah di sekitar Nabi Adam adalah penampakan para ruh. Gerombolan di sebelah kiri Nabi Adam adalah anak keturunannya yang menjadi ahli surga. Sedangkan di sebelah kiri Nabi Adam adalah anak keturunannya yang menjadi ahli neraka. Jibril kemudian mengajak Rasulullah untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada penjaga pintu langit dan terjadilah percakapan yang sama seperti sebelumnya. Di langit kedua ini Rasulullah bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Rasulullah untuk menyapa keduanya dan kedua nabi tersebut juga menyambutnya dengan mengatakan, "Selamat datang saudaraku yang soleh, nabi yang soleh." Rasulullah dan malaikat Jibril kemudian naik ke langit ketiga. Jibril meminta dibukakan pintu dan terjadilah percakapan seperti sebelumnya. Di sana mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat indah parasnya. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf, sapalah beliau." Beliau menyambut Rasulullah dan mendoakan kebaikan untuknya. Mereka melanjutkan perjalanan naik ke langit keempat. Jibril meminta dibukakan pintu dan terjadilah percakapan seperti sebelumnya. Di sini mereka bertemu dengan Nabi Idris. Beliau yang sudah mendengar tentang Rasulullah pun kemudian menyambutnya dan mendoakan kebaikan untuknya. Mereka kemudian naik ke langit kelima.
Jibril meminta dibukakan pintu dan terjadilah percakapan seperti sebelumnya. Mereka bertemu dengan Nabi Harun. Beliau pun menyambut Rasulullah dan mendoakan kebaikan untuknya. Ketika sampai di langit ke-6, Rasulullah bertemu Nabi Musa. Beliau pun menyambut Rasulullah dan mendoakan kebaikan untuknya. Namun tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril pun bertanya kepadanya, "Wahai Musa, mengapa engkau menangis?" Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku." Setelah itu Rasulullah dan Malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke langit ketujuh. Di sanalah mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan beliau terlihat sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Makmur. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah Ibrahim, bapak para nabi." Di langit ketujuh inilah Rasulullah diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti bertasbih memuji kebesaran Allah. Ketika hendak melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha, Jibril menunjukkan wujud aslinya sebagai malaikat. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Sang Penciptamu. Namun aku tidak bisa mengantarmu." Setelahnya, bersama Nabi Ibrahim Rasulullah pun pergi menuju Sidratul Muntaha.